Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Karena kita ada pada saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kita ada di tempat ini hanya karena kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Haleluya Yesus. Hari ini oleh karena
agungkan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah. selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Engkau Tuhan, kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu Yesus. Bagiku sembah Engkau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Selamanya Engkau hebat dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Makasih Bapa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang dapat kami rasakan dari hari ke hari. Bapa telah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Di saat kami lemah, Bapa yang memberikan kekuatan. Di saat kami mengalami jalan buntu, Bapalah yang memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang selalu setia. Dan pada kesempatan ini kami akan masuk dalam ibadah, memberkati ibadah persekutuan ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan kita yang maha besar, Dia sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Sang Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sang Tuhan maha besar
menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Seperti dalam firman-Nya berkata dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita atas segala kebaikan-Nya bagi kita. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semua ya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, Terimalah oh Tuhan. terimalah Tuhan. Terimalah. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih. Bapak telah mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Dan kesempatan ini kami memberi untuk memperluaskan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia, secara khusus di tempat ini. Kiranya Bapak memberkati apa yang sudah kami berikan Bapak. Memberkati setiap yang Bapak sudah berikan, percayakan kepada kami dari binatang pelahap. Kami percaya ketika kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, maka berkat itu akan datang kepada kami. Inilah persembahan yang sudah kami berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya Yesus. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membawa hidup kami Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Yesus. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkatakan
Tuhan. Roh dan jiwa kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Hanyalah Engkau Tuhan yang bisa membuat kami bisa melangkah Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu berkatakan besertaku, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, bagi pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, bagiku pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, ibadah di pagi ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, yang selalu menyertai dan melindungi kita semua. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih karena pagi ini kami mau mendengar Bapak bicara. Bicaralah kepada kami, singkapkan rahasiamu bagi kami Tuhan. Karena hanya melalui firman-Mu kami dikuatkan, hanya melalui firman-Mu kami bisa melihat rencana-Mu dalam hidup kami. Setiap tipu daya iblis yang mencoba menghalangi, membatasi kami ketika firman disampaikan, kami hati, kami tolak itu. Hamba terbatas dalam menyampaikan, tapi Roh Kudus Allah menolong sehingga apa yang disampaikan dapat dimengerti. Dan biarlah Bapa, benih yang jatuh itu dapat bertumbuh, berakar, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap untuk mendengar Bapak bicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 24 yang akan menjadi bahan renungan kita
Tapi yang kita baca pada pagi ini yaitu pada ayat 11, kemudian ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan dari Daniel pasal 6 ayat 11 dan ayat 20 sampai dengan ayat 24. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 20 sampai dengan ayat 24. Pagi-pagi ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sangguplah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Yang dimaksudkan di hadapannya yaitu di hadapan Allah. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik ke dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Tema yang saya berikan dalam bacaan ini yaitu ibadah yang benar berdampak risiko. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kisah ini menceritakan tentang sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Daniel. Daniel menghadapi sebuah kenyataan karena mempertahankan imannya, yang pada akhirnya ia dilemparkan ke dalam gua singa. Namun Daniel mengalami keajaiban Tuhan karena Tuhan menyertainya. Dalam hal ini, sikap respon orang percaya memungkinkan untuk mengalami keajaiban Tuhan. Ibadah Daniel kepada Allah menentukan apa yang terjadi dalam hidupnya. Kita tahu bahwa Daniel dengan teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu berada dalam situasi yang sama. Namun mereka memiliki komitmen ibadah yang benar di tengah-tengah tantangan bangsa yang tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa akibat ibadah yang benar itu bagi orang percaya? Ibadah yang benar itu akan menghasilkan iman yang kokoh dan stabil. Hal yang pertama yaitu ibadah yang benar itu akan menghasilkan iman yang kokoh dan stabil. Dalam ayat yang ke-11 itu dikatakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan dikatakan di sana 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah
seperti yang biasa dilakukannya. Ibadah yang benar dan sejati, artinya ibadah itu bukan dilakukan karena terpaksa atau karena diperhadapkan dengan pergumulan atau ada tekanan, atau hanya karena ada kesempatan atau dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Ibadah itu sesungguhnya sejauh kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi ibadah itu artinya sejauh kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 12 ayat 1. Rasul Paulus mengatakan, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus menekankan, yaitu ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan hidup kepada Allah, hidup yang kudus, hidup yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah hidup yang kudus. Dan ibadah yang benar akan menghasilkan iman yang stabil dan kokoh, yaitu iman yang tidak dapat digoncangkan oleh situasi dan godaan. Saudara-saudara yang saya kasihi, masih ingatkah kita kisah Yusuf di rumah Potifar dalam Kejadian pasal 39? Ketika Yusuf dibeli oleh Potifar, Yusuf dikatakan di sana bahwa dia adalah orang yang elok parasnya. Allah selalu menyertai dia. Lalu keinginan istri Potifar untuk mau melakukan hal yang tidak benar, Yusuf dibujuk berkali-kali untuk melakukan yang tidak benar dengan istri Potifar. Namun Yusuf menolak itu. Bahkan Yusuf difitnah, dia dimasukin dalam penjara. Untuk mempertahankan ibadah yang benar itu, Yusuf tetap berkomitmen untuk hidup takut akan Tuhan. Itu ibadah yang benar. Dia menjaga sikap hatinya, hidupnya kepada Tuhan. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus bahwa jaga persekutuan dengan Tuhan, karena itu adalah hal yang sangat penting. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, Paulus menekankan bahwa karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Persekutuan ini bicara tentang ibadah. Jadi ibadah yang benar itu akan menolong kita untuk memiliki iman yang stabil dan kokoh. Pada hal yang kedua yang akan melihat bahwa akibat ibadah yang benar itu, yang kedua yaitu kita memelihara kebiasaan ibadah yang baik itu. Dalam ayat 11 dan ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa 3 kali sehari ia berlutut, menyembah, berdoa, serta memuji Allah. 3 kali sehari. Ini satu kebiasaan yang dilakukan oleh Daniel. Ini adalah sesuatu yang sangat baik dalam kehidupan ibadah yang benar. Namun kalau kita lihat, bukan masalah 3 kali, tetapi ini komitmen. Ini satu kontinuitas yang teratur
sesuatu yang dilakukan Daniel secara teratur. Daniel memelihara ibadahnya kepada Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Jadi seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ini bukan hanya pada saat-saat tertentu saja, tapi ini kebiasaan yang sudah dilakukan setiap saat. Itu sebabnya teman-teman Daniel, wakil-wakil raja itu mencoba untuk mencari kesalahan Daniel dan mereka tidak menemukan. Mereka hanya mau menjatuhkan Daniel dari segi ibadahnya. Dalam ayat yang ke-6, dalam pasal 6 tadi, ayat 6 dikatakan, maka berkatalah orang-orang itu dikatakan orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel. Mereka tidak akan menemukan sesuatu kesalahan Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Jadi ini satu kontinuitas yang dilakukan, ibadah yang terus menerus yang dilakukan oleh Daniel. Saudara-saudara, ibadah Daniel bukan suatu aktivitas rutin saja, tetapi memang ibadah itu adalah menjadi aktivitas hidupnya. Ini sesuatu yang selalu ada hubungan dengan hidupnya. Dengan kata lain, dia tidak dapat hidup tanpa ibadah. Kebiasaan yang baik dari Daniel adalah hidup beribadah. Ia tidak peduli walaupun nyawa akan terancam. Ibadahnya teruji tatkala ada krisis. Ini bukan rutinisme, tetapi merupakan pengakuan kepada dunia bahwa cintanya kepada Tuhan bukan hanya pada saat tertentu, tetapi tidak ada batasnya. Apakah dalam keadaan aman maupun tidak. Saudara-saudara yang saya kasih, bagaimana dengan kita? Apakah ibadah itu yang kita adakan hanya pada saat-saat tertentu saja? Hanya pada saat-saat di saat kita ada dalam pergumulan? Ataukah itu merupakan satu kenyataan hidup kita, sesuatu yang tidak bisa lepas dari hidup kita? Daniel melakukan itu. Daniel tidak perlu apapun yang terjadi, tapi dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tidak bisa lepas, hidupnya tidak bisa lepas dari ibadah. Dan bagian yang ketiga yang akan kita pelajari, yaitu tantangan dalam ibadah. Dalam ayat 5 sampai dengan 10 dan 13 sampai dengan 17, ini bicara tentang tantangan yang dihadapi oleh Daniel. Daniel sebagai manusia Tuhan, atau dengan kata lain orang yang beriman, menghadapi dan mengalami tantangan iman karena ibadahnya kepada Tuhan. Hikmat dan kepandaian yang dimiliki dari Tuhan ini merupakan penyebab iri dan dengki para lawan atau wakil raja pada waktu itu. Pelampiasan iri hati dan dengki merupakan dampak pada waktu Daniel melakukan ibadahnya kepada Allah. Kalau kita baca pada ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam, dengan tipu muslihat mereka memperdaya kekuasaan raja untuk mewujudkan rencana jahat itu. Ayat 7 sampai dengan ayat 10. Hasilnya Daniel berhadapkan dengan ujian iman yang begitu berat dan luar biasa. Tetapi di tengah-tengah badai tofan itu, Allah hadir untuk membebaskan umatnya. Saudara-saudara, Allah tidak pernah tinggal diam.
Di saat kita mengalami satu pergumulan hidup, Allah ada bersama-sama dengan kita. Di dalam Mazmur pasal 23, dalam lembah-lembah kekelaman, gada dan tongkatmu itu menyertai aku. Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan orang-orang yang sungguh berharap kepada Tuhan. Penyertaan Allah ada di sana. Di tengah badai sekalipun, Allah menyertai kita. Dan bagian keempat, akibat ibadah yang benar itu, ayat 24 sampai dengan 29. Tindakan Allah menyelamatkan Daniel itu mendatangkan kemuliaan bagi umatnya dan kesukaan bagi dunia. Darius, Raja Persia itu bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan kepada Daniel, dan ia memaklumkan supaya semua orang, rakyat, harus takut dan gentar menyembah kepada Allah Daniel. Ini sebab akibat orang yang hidup takut akan Tuhan, beribadah yang sungguh, akan menjadi berkat kepada orang lain. Allah kita Allah yang hidup, dan akibatnya semua orang akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Walaupun mungkin kita ada di tempat pekerjaan kita, mungkin situasi tempat tinggal kita itu sulit untuk kita bisa beribadah di sana, namun Tuhan lihat sikap hati, sikap hidup kita. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Daniel mengalami hal itu karena Tuhan yang Daniel sembah adalah Allah yang hidup. Ia melebihi para Baal yang mati. Kita harus ingat bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup, yang melebihi para Baal. Inilah ibadah yang memuliakan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Apapun pergumulan, masalah yang sementara kita hadapi, ada jalan keluar. Tapi itu hanya bisa ketika kita menjaga persekutuan ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah itu adalah sikap hati kita, penyerahan hidup kita. Di tengah-tengah pekerjaan usaha kita, di waktu kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah, itu adalah ibadah. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong kita. Ingat, masalah yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan Allah. Hadir bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di saat badai menerpa hidup kami tetap percaya, karena janji-Mu itulah yang menguatkan kami. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak, Engkaulah perisai hidup kami. Di saat badai menerpa hidup ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Makasih Bapa. Engkaulah
bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang karena Yesus selalu menopang karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Yesus, karena Yesus selalu menopang. Terima kasih Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih karena walaupun badai menerpa hidup kami, tapi janji-Mu itulah yang memberikan kekuatan. Engkau sendiri katakan walaupun kami berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, gada dan tongkat-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih firman yang sudah kami dengar. Bapa, tolong kami, mampukan kami untuk kami menghidupin firman itu dalam hidup kami dari hari ke hari. Pakai kami menjadi alat berkat, alat anugerah di tengah-tengah pergumulan permasalahan hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang sangat baik, yang selalu mencukupi semua kebutuhan kami. Bapa menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan dalam pergumulan permasalahan hidup yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan menyertai mereka, tutup bungkusi mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Bagi mereka yang lemah, Bapa berikan kekuatan. Bagi mereka yang mengalami jalan buntu dalam pergumulan masalah hidup mereka, Bapa memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Bapa, hamba berdoa, biarlah naungan kasih Allah selalu nyata dalam setiap keluarga-Mu Bapa. Dan tolong kami semua untuk kami menjadi berkat, alat anugerah di tengah-tengah dunia di mana kami berada, sampai pada akhirnya Bapa menjemput dan memanggil kami kembali. Hamba berdoa menyerahkan situasi negara ini ke dalam tangan-Mu. Sementara dalam menghadapi COVID-19, biarlah Tuhan tolong. Tuhan memberikan kekuatan untuk para dokter, juru rawat medis. Tolong mereka. Kami berdoa juga menyerahkan pasien-pasien COVID. Tuhan tolong mereka untuk mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan. Pemerintah mulai dari presiden sampai ke tingkat yang paling rendah RT RW, biarlah Tuhan tolong dan memberkati, jaga, lindungi. Bahkan keamanan dari negara ini kami mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Gereja-gereja yang ada, memberkati setiap anak-anak Tuhan Bapa pakai menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan. Yang sakit Bapa jamah dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mujizat Allah pasti akan terjadi bagi setiap orang yang sungguh menyerahkan diri hidupnya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Ini pinta dan doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Lingkupiku dengan sayapmu, Lingkupiku dengan sayapmu, pergumulan yang kita hadapi, ingat bahwa naungan kasih Tuhan itu selalu menyertai kita. Bahkan dengan sayap Dia menaungi kita dengan kuasanya. Lingkupiku dengan sayapmu, lingkupiku dengan kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.